Jadi pertanyaan tak bagaimana hukumnya begitu? Iya, bagus. Terganggu, iya. Terganggu mi, makanya karena terganggu nak pikir terus mi. Sampai nak pikir terus, nak lupa mi perhatikan apa nak baca imam rakaat kedua. Jangan sampai al-falak rakaat kedua nak balik. Iya. Astagfirullah, ya. Ya, oke. Ibu, Bapak. Ya, boleh Pak. Apa Pak? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? As'ad, ya. Kalau Bapak Pak siapa Pak nama tak? Pak siapa? Kase. Ya. Apa Pak? Ya. Ar-Rahman. Saya sudah berbicara dengan Pak tadi itu, barusan kali ini saya dapatkan jawaban. Kasih dulu mic, biar jelas tahu ibu-ibu. Ya. Ya, tabe Pak. Pada saat ini alhamdulillah rasanya saya sudah mendapatkan jawaban yang bagus. Artinya yang saya sudah lama saya cari. Ya. Ya. Karena saya dulu tanya mengenai surah yang saya semakan itu. Kenapa? Di situ selain tadi yang disampaikan tadi ada bahasa di Ali Imran. Juga di situ untuk kesempurnaan kita punya iman, tidak sempurna kita punya iman kalau kita tidak bisa menghartakan kita punya harta yang diberikan. Iya. Itu yang saya tertarik di situ, Ustaz. Ya. Ya, yang bisa mengingatkan kita bahwa ini adalah rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi di situ, Ustaz. Iya. Mengenai Al-Quran, saya ingin kaitkan dengan yang selalu saya cari, Ustaz, dalam surah Al-A'raf ayat 179. 100 berapa? 179. 179. Apa ayatnya? Ya. Walaqad Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinn wal ins. Ya. Qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya, boleh. Sebelum kita lahir ada nikmat yang dikasih oleh Allah. Hingga di sini yang ditanamkan modal kita hidup di dunia. Tapi kita tidak pernah mengamalkan. Ya. Nah, ini saya dapatkan di sini, alhamdulillah. Artinya sudah ada yang tadi memastikan yang tadi menjawab surah ini. Masya Allah. Iya, karena Allah memberikan sebelum kita lahir itu, sebelum dititipkan kita bukan kita ditanamkan itu ya tiga rezeki yang paling tinggi menurut saya, karena Hati, telinga, mata. itu yang tidak selama ini kita tidak bisa manfaatkan. Ya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak bisa memahami, karena ini bahasa Arab. Ya. Kita bahasa Indonesia tidak tahu, kita baca aja. Ya. Ya. Tidak ada yang bisa kita tahu. Ya. Nah, ini yang kita harus pahami. Kita sudah baiknya tadi yang dikasihkan oleh Ustaz. Ya. Saya dapatkan jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah jawaban yang kita harus pahami supaya dibersihkan tidak alat yang dikasih Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa kita khusyuk dalam sholat, khusyuk melakukan, artinya kita bisa beristiqomah kalau kita tidak bisa memahami. Tapi kalau sudah ada kajian kayak begini, alhamdulillah. Inilah yang saya selalu inginkan di semua tempat. Dari malam juga kita di Masjid Raya bersama-sama ada jemaah di sini, baik di Masjid Raya. Ya. Masjid Raya. Masjid Raya. Alhamdulillah kita kajian juga di sana. Bapak tinggal di mana, Pak? Saya di NTI, Pak. Di mana itu? Dekat di sini. Ya, kita juga lakukan kajian-kajian di sana, Pak. Siap. Ya, jadi saya lebih hangat juga di sini karena lebih banyak melakukan mengisi fungsi masjid. Ya. Karena masjid itu bukan hanya untuk masalah, tapi seperti ini. Ya. Betul. Ya. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu-ibu.
Nah, itu Ibu. Ya, boleh. Yang ki curhat nah. Bertanya maki. Ya, itu dulu baru Ibu saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Siapa nama tak? Haja Isa Makmur. Ya, syukuran Ustaz. Ya, boleh Bu. Yang saya mau tanyakan masalah dalam salat Pak Ustaz. Ada yang bilang, pernah saya dengar ada Ustaz bilang, kalau kita mengaminkan dalam salat misalnya amin begitu, kita katanya didoakan dengan malaikat. Nah, bagaimana dengan yang perempuan? Apakah bisa kita mengucapkan amin? Apakah bisa mengeluarkan ataukah dalam hati saja Pak Ustaz? Nah, terima kasih atas kesempatannya. Ya Ibu, siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di situ di ujung kanan ya. Ya, dua-dua mau nah. Ibu-ibu dua, bapak dua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahida Badawi. Ustaz, alhamdulillah ceramahnya tadi sangat luar biasa, sangat inspirasi buat kami semua. Dan apa tadi yang Ustaz jelaskan itu mengenai cara menghafal. Terus terang saya sudah praktekkan, saya sudah mengulang sampai 20 kali. Masya Allah. Satu ayat, dua ayat, tapi begitu masuk ayat ketiga, empat, saya lupa sampai dua. Itu Bu, berapa kali? 20 kali. Itu kenapa refleks Kak bilang, ini ibu-ibu datang, iya kan? Agak tua mi, dah bilang, sudah biku hafal Ustaz. Saya bilang, caledak tak. Ya. Kenapa? Karena saya tahu kalau 5 kali pasti tidak kuat. Pasti hilang. 20 kali saja kita Bu. Ayat pertama 20, ayat kedua 20. Masuk ayat ketiga bingung kita. Bagaimana kalau sudah 10 ayat? Makanya Quran itu saya bilang jangan sedikit-sedikit diulang, makin banyak makin bagus. Iya. Oke, lanjut dulu Bu. Iya. Ustaz, saya rasa sudah hafal sampai 3 ayat. Begitu saya terapkan dalam salat, saya lupa Ustaz, saya Baik. Bagus. Ada tipsku ini untuk ini. Oke. Dalam solat. Oke. Iya. ini yang saya lakukan. Jadi saya cari ayat lagi yang saya hafal. Ya. Cari ayat lagi. Ya. Cocok nih. Ya. Terus itu pertanyaan pertama, yang kedua Ustaz. Ya. Barangkali terserah seumur saya 50 tahun. Berapa? 55 tahun. Ya, oke. Kendala saya di situ barangkali ada tips doa-doa untuk kami ini yang kan tunggu kayak Kokodo. ada doa Ada. untuk kami Untuk mudah menghafal Quran. Iya. Ada. Ya. anak-anak juga. Ada. Ya. Terus yang kedua yang ketiga Kak Ustaz, Banyak nah Bu. apakah dengan membaca arti tanda kuliah Ustaz itu sama pahalanya dengan kami membaca Al-Quran? Ya. Dan di mana kami bisa apa Ustaz rekomendasi untuk kita belajar arti makna dari ayat-ayat itu? Baik. Ibu apa pekerjaannya? Saya di BRI Ustaz. Apa? BRI, karyawan BRI. Karyawan bank. Ya, oke. Baik, sudah. Salam. Waalaikumsalam. Dari yang ibu ini dulu karena banyak sekali pertanyaannya. Ya. Pertama, ya, beliau bilang, kenapa dalam sholat? Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang mencatat. Lihat saya. Lihat Kak. Berapa piring ini? Nah, ini. Oke. Fokus Mito. Sekarang lihat saya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kalau kita hafal di luar sholat, pas kita baca di sholat, hilang. Nasami, karena syaitan menggoda ketika sholat. Jadi mohon maaf, dalam karakter, saya ini penghafal Quran Bu. Dan mengikuti proses menghafal. Dan saya mendidik anak-anak menghafal. Saya bilang, tingkatan kuat hafalan 6. 6 Ustaz. Nih boleh nih, yang boleh. 1 dihafal duduk. Itu kita duduk biasa, betul atau tidak? 2 dihafal berdiri. Jadi kalau duduk ibu menghafal, coba kita yang berdiri baca. Kalau sama jikuaknya, berarti oke mi. Level 2 mi. Kan orang menghafal duduk, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim.
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Ku baca berdiri bedeng, bisa aja? Toha, ini surat favorit saya, Toha. Kalau ada yang tanya, Ustaz surat favoritnya apa? Toha. Karena ini surah yang mengislamkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam Pak gara-gara dengar surah Toha. Baca-baca Ki, pasti menangis Ki. Dan di sini ada kisahnya ibunya Nabi Musa. Nah, itu saya terinspirasi waktu saya kodon dibuang di pesantren jauhnya. Lulus Mak di SMP 6. Dulu SMP 6 itu kan hebat sekali orang Pak. Waktu kita SD kodon tahun 2000. Ya. Mungkin masuk SMP 6 lulus. Saya dulu bimbingan di Primagama. Ya. Baru ranking 1 terus. Ikut ujian nasional tinggi nilai saya. Bersaing dengan anak Sudirman, anak Mangkura. Masuk SMP 6. Padahal saya di Cokonuri di SD ku SD biasa, SD Gunung Sari 1 situ. Bapak Ibu tahu, saya diantar jauh di sana di Ponorogo, masukkan pesantren. Masih 12 tahun usia saya. Marah-marah saya sama mama saya. Saya bilang, "Mak, kenapa saya dibuang jauh sekali? Tidak kita sayang Mak kah? Nakal kakak, nah ranking terus Kak." Dia bilang, "Saya mau kau jadi anak yang menghafal Quran Nak. Saya mau jadi kau orang alim ulama." Dia bilang, "Tidak mau jadi alim, apa itu alim ulama? Mau kau jadi dosen saya." Dia bilang, "Nah, pokoknya Bapak Ibu tahu ya. Hal yang Masya Allah dalam surat Toha itu membuat saya menangis adalah ketika ibu Musa terpaksa harus menghanyutkan Musa di sungai. Menangis. Siapa ibu-ibu tega hanyutkan anaknya? Disitulah. Makanya ada ayat yang saya sangat suka sekali dari surah Toha itu. Faraja'naka ila ummik kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Saya Bapak Ibu sekalian, di pesantren 1 tahun pertama saya mamaku jiku ingat. Nabuang kak mamaku, nabuang kak, dana sayang kak mamaku, dana sayang kak. Itu terus diku bilang, nabuang kak mama. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Musa, pas saya baca ini ayat, saya suka sekali. Kenapa? Karena Allah mengatakan, faraja'naka ila ummik, kami kembalikan engkau Musa ke ibumu. Itu yang saya rasa Bu. Ketika saya jauh-jauh di sekolah, bayangkan Ibu, 6 tahun saya di Gontor, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 2 tahun saya mengabdi, 8 tahun, S1 4 tahun, S2 3 tahun setengah, S3 4 tahun, 12 tahun Kak. 12 tambah 8 berapa? 20 tahun Kak tinggalkan mamaku. Bayangkan Ki. Sekarang sudah Kak pulang, ini berkahnya. Ceramah Kak di depan pejabat, depan artis, ceramah semua sudah aku ceramai. Sampai yang mohon maaf nakal-nakal, ada supporter PSM, anak geng-geng motor, sudah semua diceramai. Allah kembalikan Kak ke mamaku kodong di Makassar. Makanya saya ditawari banyak rumah di Jakarta, saya tidak mau Kak di Makassar. Supaya aku tanya Ustaz, kenapa kita tinggal di Jakarta? Kabarnya jadwal. Dia bilang masih ada mamaku di Bungi Ustaz. Tapi ini betul Bu. Kami ini kodong Ustaz, bukan kami yang hebat, ibu kami yang hebat. Makanya waktu Ustaz bangun ini masjid saya terharu. Baru saya bilang, "Ustaz doakan nggak juga kodong bikin nggak masjid Hasnawati Latif." Namanya mamaku kodong, namanya kakekku Haji Abdul Latif. Iya, persis namanya bapaknya Ustaz Dasat. Jadi namanya mamaku Hasnawati Latif. Namanya bapaknya kakekku Toha. Dipanggil Haji Tohe. Kenapa saya suka sekali surah Toha? Pas-pas tongi. Ternyata qadarullah mamaku lahir di Pangkajene, kakekku Haji Tohe penghafal Quran, imam besarnya Masjid Raya Pangkajene. Makanya waktu saya diulang datang ke sana dia bilang ini cicitnya Haji Tohe. Allahu Akbar. Baru surah yang paling saya suka Toha. Kalau dibaca pakai riwayat Warsh atau riwayat Duri bacanya Tohe. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqi. Ada. Karena kalau di Quran yang kita hafz itu kita bacanya 1 kali. Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa majreha? Itu imalah namanya. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya subhanallah ketika Allah katakan faraja'naka ila ummik.
Kami kembalikan engkau Musa kepada ibumu. Kenapa Bu? Karena waktu dibuang itu Musa, ibunya nangis terus. Dan waktu saya di pondok, saya kira saya menangis. Kutanya mamaku, "Ma, hari-hari kamu menangis rindukan ke kita ya?" Dia bilang, "Nak, setiap detik saya wayangkan wajahmu di situ." Kukira saya paling rindu, ternyata mamaku lebih rindu. Cuma dia bilang, "Kalau saya tidak tega, Nak, kau tidak jadi orang." Bukan saya saja Pak, adekku juga dibawa ke sana. Adek perempuanku, 3 orang Kak digontor semua. Nah 3 jadi bersaudara. Coba kita bayangkan. Nah itulah kenapa kemudian Bu, itu Nabi Musa bersandar, waktu dihanyut, tersandar kini petinya masih baik, di belakangnya istana Firaun. Yang ambil dia pembantunya istrinya Firaun. Dikasih lihat, langsung disuka karena gagah sekali Nabi Musa, Masya Allah, pintar sekali, bercahaya wajahnya. Dibawa pelan-pelan ke Firaun, karena waktu itu Firaun mau bunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Langsung dia bilang ibunya Musa, Asia, langsung dia bilang istrinya Firaun, Asia, bolehkah khusus anak ini kita asuh di rumah kita supaya bisa menjadi penyejuk hati kita? Karena Firaun jarang melihat ada permintaan dari istrinya Asia, maka dia kabulkan. Apa yang terjadi Bu? Musa menangis terus. Disuruh ajudannya, permaisurinya, susui. Tetap tidak ada yang bisa. Ada yang lagi baru melahirkan, susui. Tidak ada yang bisa. Gelisah istri Firaun. Dia bilang, siapa yang bisa susui? Berapa puluh perempuan di istana tidak ada yang bisa susui. Akhirnya dibuat sayembara, dibuat pengumuman dari istana. Siapa yang menyusui, yang sedang menyusui dan bisa menyusui ini akan dipekerjakan di istana. Tantenya Nabi Musa. Iya. Lalu kemudian kasih tahu ibunya Musa, "Kau yang buang pakai peti." "Iya, itu anakmu ada di situ. Tapi jangan kau bilang itu anakmu. Karena kalau ketahuan itu anakmu, kamu dibunuh. Atau anakmu dibunuh. Kamu ikut saja itu. Pasti Musa bisa menyusu ketika kamu susui. Karena kamu ibunya. Antri semua ibu-ibu." Itulah tafsiran dari ayat faraja'naka ila ummik. Kami kembalikan kau wahai Musa ke ibumu. Kaita qarra 'ainuha wala tahzan, supaya berhenti menetes air matanya mamamu dan supaya tidak sedih. Makanya ada buku judulnya La Tahzan. Ayat Al-Qarni, jangan bersedih. Masya Allah, mau menangis semua pasti tuh. Menangis Mi. Alhamdulillah menangis Maki. Habis Mi saya bengkak Mi mata aku saya dulu. Menangis terus Kak. Ingat mamaku. Alhamdulillah pulang Ki Kodong bisa jadi bermanfaat. Ini Tommy. Pahalanya pasti mengalir ke mamaku. Begitu juga Ustaz Dasad. Pahalanya pasti mengalir ke mamanya. Makanya Bu, waktu Nabi Musa dipegang, belum disusui, baru dipegang, baru digendong, berhenti menangis. Tiba-tiba disusui, dijadikanlah dia penyusunya Nabi Musa. Padahal ini istrinya Fir'aun. Fir'aunnya dan semua orang istana tidak ada yang tahu bahwa ini ibu kandungnya. Supaya apa? Supaya apa Bu? Supaya Allah kasih berhenti menangis mamanya. Karena Bu, Allah sangat sayang seorang ibu yang sangat sayang sama anaknya. Allah sangat sayang seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Makanya sayangi anak tak dan didik dia dengan Quran, maka pasti Allah akan sayang sama kita, sayang sama anak-anak tak. Jadi Bu, mohon maaf ya, tadi kalau kita bertanya, Ustaz, apa tadi yang pertanyaan ketiga kita tadi? Saya lupa Mi karena ku cerita ini kisahku menangis Mak. Apa tadi pertanyaan ketiga tadi itu saya mau jawab tadi, aduh. Doa. Nah, yang pertanyaan pertama tak? Yang hari ini dihafal? Ya, hari ini dihafal, besok dilupa toh? Karena tadi Ibu, coba lihat nah. Itu susunannya, ku hafal duduk dengan ku hafal berdiri beda. 2. Dihafal berdiri dengan dihafal berjalan beda. 3. Dihafal berjalan dengan dihafal didengarkan ke semua orang. Nah lihat ke orang menghafal beda. 4. 1 duduk, 1 orang depan tak.
2 berdiri, tidak ada orang depan tak. 3 berjalan. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau syekh saya dulu Pak, caranya dia merojaah, dia kelilingi masjid tak 50 kali sampai selesai Al-Baqarah atau sampai itu cara. Misal jalan-jalan pagi Ki, jalan-jalan pagi biasa Ki jogging toh jalan-jalan pagi, daripada kita menghayal selfie, baca Ki Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa barakah. Kalau kita bisa membaca dalam keadaan berjalan, berarti bisa membaca dalam keadaan keempat. Apa itu? Dites Ki hafalan tak. Membaca Ki, banyak orang lihat Ki. Itu nomor 4. Ada nomor 5 yang lebih berat. Apa Ustaz? Dibaca dalam keadaan sholat. Coba Maki baca. Allahu Akbar. Sudah Miku baca tadi berjalan. Sudah mak duduk, berdiri, berjalan. Sudah Miku baca depan orang. Pas sholat, hilang. Kenapa? Karena ketika sholat syaitan menggoda. Tapi ada yang keenam. Siapa bisa jawab? Yang paling kuat. Kan duduk. Toh? Berdiri. Berjalan. Yang keempat apa? Dia dibaca di hadapannya orang. Yang kelima dipakai dalam sholat. Ada yang keenam paling susah. Lari. Susah itu kalau lari. Sembarantong. Siapa? Apa? Tuh. Apa Bu? Baring. Oh enggak, baring gampang. Baring gampang Bu. Kalau bisa mi duduk, gampang mi baring. Kalau bisa mi jalan, gampang mi baring. Baring itu posisi beda. Siapa? Hah? Samuait tidak, bukan. Yang paling susah Bu, dipakai jadi imam sholat. Kan tadi dipakai sholat, beda itu kalau jadi imam Ki. Saya Bu, saya imam di sana di Sudan hampir 3 tahun. Dari semester 5 sampai masuk S2, berarti 3 tahun. Sampai saya S2. Nanti setelah S2 sibuk maka menulis sama saya, aku tinggalkan itu masjid, saya pindah ke masjid yang lain yang saya bisa part time saja, misal subuh saja atau maghrib isya. Bu, di sana kita kalau Ramadan 1 hari 1 malam itu 1 juz. Kalau sudah masuk 10 terakhir, yang 1 juz itu dibaca di tarawih tetap dilanjut, tapi yang 10 malam terakhir 1 hari 3 juz. Jadi bayangkan itu, kita bagi 2, saya dengan Syekh. Beliau 1,5 juz, saya 1,5 juz. Saya buka, kulangi. Biasa masih ada 2 salaku, 3 salaku. Syekh, bangun tidur. Syekh, jadwal tak? Kan 8 rakaat. Nah 3 juz, berarti dibagi-bagi. Saya 1,5 juz, dia 1,5 juz. Ku kasih bangun, Syekh, jadwal. Oke. Dia datang itu, pergi berwudu. Seharian, tidak pernah kuliah buka Quran. Seharian, sibuk mengajar, sibuk. Masuki, wallahi tidak ada salahnya. Saya bilang, kuat sekali hafalan Syekh. Lama-lama saya tanya, Syekh, kenapa bisa kuat hafalan? Dia katakan, dulu saya waktu menghafal di pesantrennya di Sudan, namanya Kholwah. Waktu dia menghafal, kalau saya tadi bilang Bu, 1 halaman itu 40 kali. Kalau dia 1 halaman 1000 kali. Nasami 1000 Ustaz. 1000. Dia tidak boleh lolos. Makanya dia hafal Quran 6 tahun. Karena setiap 1 halaman 1000. Dan lucu Bu, kalau kita di Indonesia mulai menghafal SMP. Betul tidak? Kalau di sana SD. Makanya dia SD itu 12 tahun, dari usia 6 tahun sampai 12 tahun, selesai 30 juznya. Nggak, dia bilang, sejak saya tamat 30 juz, karena 1 halaman saya ulang 1000 kali, saya tidak pernah membuka Quran sampai sekarang umurku sudah 50 tahun. Kasih 1000, orang Indonesia kalau dikasih begini, marah. Dia bilang, Ustaz, 100 mau hafal Mak. Karena saya buktikan Pak, 40 kali saja saya sudah bisa hafal. Cuma memang beda kekuatan. Kapan beda kekuatan? Ketika beda kesabaran. Nah nikmati sekarang Syekhku. Saya setengah mati Mak. Mau jadi imam. Kubuka, kulang. Masuk ke imam. Allahu Akbar. Toha ma anzalna alaik. Ku baca cepat. Ada 1-2 salah. Ada kadang terlompat. Tapi dia, ku kasih bangun. Saya kasih bangun. Syekh, jadwal tak. Pergi jamiah rudu, pergi sikat gigi. Allahu Akbar.
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Itu kalau didengar ke suaranya Syekh mengaji, Pak, kayak tidak mau berhenti. Dia yang baca, kita yang enak sekali dengar. Satu juz tidak dirasa. Syekh saya ini enak sekali bacanya, Masya Allah. Dan itu kalau selesai tuh, tidak, karena cepat sekali. Seperti orang baca Al-Fatihah, Pak, lancarnya. Kalau saya kalau masih kadang-kadang ulang-ulangi. Iya, misal mentok tuh, diulang dulu ayatnya. Misal kita berhenti pada ayat, misalkan, Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam. Bisa kelupa itu, kuulangi. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kalau Syekh tidak ada begitu, ngalir kayak air sungai. Allahu Akbar. Tapi berapa kali? Bisa jadi bersabar 1000 kali. Ai, ragu kak iya. Hei, wajah-wajah. Iya, wajah-wajah putus asa bisa lihat. Kalau tadi ku bilang 15 kali masih mungkin tahu. Tapi kalau ku bilang 1000 kali. Nah, itulah alasan Bu, kenapa kalau kita hafal duduk, tiba-tiba mau dipakai sholat, hilang. Tidak apa-apa, ganti. Misal kita baca, hilang, ganti dulu. Sudah ki itu, buka ki Quran. Itu juga, perhatikan Bapak Ibu. Ketika menghafal dan dicoba dipakai di sholat, lupa, baru diganti, baru sudah sholat langsung dilihat, itu juga menguatkan hafalan. Karena apa? Dilihat, oh ini yang ku cari. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saufa dalam hati dah, dalam hati dah. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla at-takatsur. Dah pikir dulu. Kalla apa ren jadi? Kalla. Nak ulangi 3 kali kodong. Ai putus asa, nak ulangi dari awal. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kalau sholat sunnah boleh ji. Tapi yang masalah kalau jadi imam baru dipakai begini, wahai. Nah tinggalkan ki jamaah. Makanya imam kalau mau baca surah pastikan mutqin, hafalannya lancar. Jangan tes hafalan pas imam. Ya, itu saya sama Ustaz Dasar sepakat. Tidak suka sekali kan kalau imam pergi setor hafalan kalau jadi imam. Jangan setor hafalan jadi imam. Ini ada orang tua, ada. Jangan panjang sekali mau baca juga. Ini pistor hafalan. Itu orang store hafalan kalau Ramadan boleh, karena orang tahu oh 1 juz kita huah. Tapi sholat maghrib nah baca Al-Baqarah, itu lagi Al-Baqarahnya tak sendak-sendak. Di kita dia di belakang, dede kodok Al-Ikhlas mau baca. Dah ulang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri was-salah. Gue di kakinya, kita di belakang. Allah, jangan iya, oke? Paham? Jadi Bu sudah ngerti kenapa bedeng dilupain? Tidak apa-apa, baca aja. Kenapa Bu? Karena bacaan sholat, dipakai sholat itu urutan kelima paling kuat. Setelah duduk, berdiri, berjalan, disetor ke orang, baru yang kelima sholat. Baru yang keenam paling hebat kalau bisa jadi imam. Itu hebat kalau lancar nih bacaan tak baru jadi imam itu sudah hebat, Masya Allah. Itu jawaban nomor berapa tadi itu? Nomor 3 toh? Nah, banyak dulu pertanyaan tak ya. Yang nomor 1-nya ya, doanya. Nomor 2 itu minta doa agar diri kita dan cucu kita jadikan penghafal Quran. Rekam. Jangan lagi sampai keluar apa nih tadi Ustaz? Iya. Rekam memang Iya. Doa untuk menjadi ahlul Quran. Ayo, boleh. Sudah? Ya. Mau direkam, mau ditulis ya, terserah. Ya. Masalahnya kalau kita tulis nanti tidak bisa kita menulis Arab. Ibu kan minta tadi doa supaya diri dan keluarga dijadikan ahlul Quran. Ya, ini doa yang diajarkan Syekh saya. Ya.
Ikut saya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Itu doa berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Ulang lagi. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuka. Kalau panjang ibu bisa pendeknya. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Itu artinya ya Allah jadikan kami. Kami itu kenapa saya pegang ij'alna bukan ij'alni? Supaya ij'alna kami masuk mi suami ta, anak ta, cucu ta, masuk semua mi. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Itu modul pendek-pendek. Ulang. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Ulang lagi. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Itu ulang-ulang terus ya. Kalau mau panjangnya alladzina hum ahluka wa khasatuk. Itu doa dari Syekh dan itu diambil dari hadis. Ya Allah jadikan kami dan keluarga kami orang yang ahli Al-Qur'an. Itu apa tadi? Itu tadi rajin baca arti, rajin menghafal, mengamalkan, mendakwahkan. Itu. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada yang salah satu di antara kita dijadikan penghafal Quran. Amin. Apalagi satu lagi Bu tadi, apalagi kita tanya? Lupa ini juga. Caca mi, 3 Mika. Sudah Mito? Ya. Ibu ini tadi. Apalagi tadi pertanyaan tak? Lupa ini juga. Amin. Kalau perempuan, aminnya di hati atau bisa dikeluarkan di mulut tapi tidak bersuara. Amin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan amin ketika iman mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka jika aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan terima amalannya dan Allah akan ampuni dosanya. Ya. Makanya kalau laki-laki disunahkan amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Laki-laki, perempuan enggak? Amin. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Itu kalau bertepatan dengan malaikat, maka insya Allah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya amin? Ya Allah terimalah. Oke? Sudah. Bapak. Kalau Bapak enggak, bukan di pertanyaan, pernyataan di tadi toh, bahwa alhamdulillah Bapak sudah temukan jawabannya di sini. Ya, enggak ada di pertanyaan toh Pak? Ya. Ya. Jadi kalau saya melihat Pak, Allah yang menakdirkan. Tadi malam itu Ustaz Lukman hampir ketinggalan pesawat. Ya Allah. Saya orang terakhir masuk pesawat Bu. Langsung saya upload itu kawe. Karena aku bilang ku ingat kini jamaah we. Bayangkan 3 jadwal ini. Kalau terlambat Kak, we, subuh, duha di sini, maghrib nanti. Saya bilang ya Allah. Jadi perjalanan Bu tidak masuk akal nih. Karena saya lihat maps kan kemarin aja kampanye akbar. 2 di Jakarta, 1 di JIS, 1 di GBK. Macet, macet. Baru saya, Masya Allah, dalam hati tidak ku dapat ini. Ku cari last flight, ada flight. Tapi pesawat jam 3, tiba di sini jam 6. Tidak dapat ini. Tidak dapat subuh di sana. Tapi aku bilang, ya Allah mudah-mudahan tolong Kak ya Allah. Saya bilang sama adekku, tidak apa-apa. Terlambat tidak terlambat, berangkat saja. Sudah check in online. Sudah Tapi takut Kak tidak dapat karena jam 9:30 terbang. Baru saya sudah jam 9:10 ini. 20 menit mami tutup. Tidak dapat ini. Belum kita jalan ke dalam, belum cek imigrasi tidak dapat. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, cek ke imigrasi lari mak kodong 16 masih ku dengar berteriak. Citylink hampir disebut last call. Lari Kak. Saya langsung lihat itu tulisan last call. Lewat mak langsung ku foto. Baru ku upload status ya Allah. Betul-betul pertolongan Allah. Apa hikmahnya Bu? Hikmah sederhana. Kalau urusanmu berkaitan dengan orang lain, pasti Allah mudahkan. Kalau niatmu untuk orang lain, kebaikannya orang,
pasti Allah mudahkan. Kenapa banyak yang tidak dimudahkan urusan tak? Karena rata-rata urusan tak untuk diri sendiri. Egois semua. Padahal kalau mau ditolong Allah, rumusnya tolonglah orang lain. Itulah definisi dari hadis Nabi, sebaik-baik manusia yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat kepada manusia. Alhamdulillah. Jadi Pak, Allah yang pertemukan kita. Jadi kalau Bapak sudah menemukan jawaban, itu adalah cara Allah Pak. Bisa jadi Pak, Allah kasih lolos saya di pesawat hanya untuk bawakan materi Bapak. Kita tidak tahu, kan cara Allah beda-beda Pak. Jadi memang Allah atur saya bisa datang tepat waktu, selamat di pesawat, padahal goyahnya pesawat itu karena hujan. Jadi alhamdulillah saya tiba Pak dengan selamat. Itu bisa karena untuk bawakan Bapak materi ini Pak. Alhamdulillah. Ya, ayat tadi walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin. Ya, itu ayat yang bagus sekali. Kami siapkan neraka jahanam untuk banyak jin dan manusia. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa merasa. Lahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tidak bisa mendengar, dan dia punya lisan tidak bisa bicara. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, itulah mereka yang lebih buruk dari hewan-hewan ternak, bahkan lebih buruk. Saya tanya Ki Bu. Bu lihat sini dulu Bu, lihat Kak dulu. Bisa Ki lihat Kak? Nih, Pak lihat. Saya tanya Ki. Tadi Allah bilang, saya siapkan jahanam untuk yang punya hati tidak bisa merasa, punya telinga tidak bisa mendengar, punya lisan tidak bisa bicara. Saya tanya Ki, apa amalan yang mohon maaf menggabungkan tiga itu? Lisan, telinga, hati. Apa? Quran. Bisa nggak kita mengaji? Iya. Bisa nggak ada orang mengaji baru napas saja dirinya, baru tidak masuk di hatinya? 3 ayat 5 ayat berhenti pasti. Ya. Tapi orang yang datang mengaji dengan hatinya, itu Nabi ketika tahajud karena dia mengaji. Bayangkan rakaat pertama tahajudnya Nabi Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itulah juga jawaban untuk Bapak. Ustaz, rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Kita juga salah Pak. Kita mestinya jangan pikirkan apa rakaat kedua ini. Bapak, karena boleh. Perhatikan Bu, boleh hukumnya membaca susunan yang di bawah baru di atas, boleh. Karena Nabi pernah baca setelah Al-Baqarah An-Nisa dulu, baru Ali Imran, boleh. Jadi setelah dia An-Nas, teh pikir apa? Gara-gara itu minta ditomi apa rakaat kedua. Kutanya ke apa rakaat keduanya. Bisa jadi dia An-Nas dulu baru Al-Falaq, enggak apa-apa. Iya, tetapi memang Bapak Ibu sekalian, tetapi memang sebaiknya kalau dia baca, ya mohon maaf, kalau mungkin ayat-ayat yang jarang orang hafal, misalkan dia baca Toha dulu, baru dia baca Al-Isra, padahal Toha ini surah ke-20, Al-Isra surah ke-17. Tidak apa-apa. Tapi kan kalau An-Nas biasa orang berpikir, apalagi orang Indonesia. Iya. Orang Indonesia itu kritis Ki. Iya. Padahal ya tidak tahu ilmunya. Boleh Nabi dalam tahajud baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Padahal susunannya di Quran bagaimana? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jadi boleh. Misalkan Pak Imam, rakaat pertama baca Al-Maidah, rakaat kedua baca Al-Baqarah. Boleh atau tidak? Boleh. Sah. Ya Pak ya? Apa mina baca? Itu mi dipikir terus. Tidak ada mi di bawahnya. Dia bilang, jangan-jangan baca doa Allahumma arhamna bil Quran mami. Tidak ada mi di bawahnya ini An-Nas Ustaz. Nah, tidak begitu. Nah, An-Nas. Ya, itu mi juga. Kalau bisa juga imam hindari itu, jangan baca An-Nas rakaat pertama Ustaz. Bingung juga jamaah, itu juga salahnya itu Ustaz. Kenapa baca An-Nas rakaat pertama? Karena itu bingung jamaah. Seandainya dia baca misalkan Al-Ankabut rakaat pertama, Al-Baqarah rakaat kedua, mungkin orang tidak terlalu protes karena orang juga tidak hafal di Al-Ankabut, betul tidak? Betul tidak? Yang menjadi masalah, Qul a'udzu birabbin nas. Berpikir semua, apa ini nanti nak baca rakaat kedua? Semua pasti Pak, ya itulah. Ya makanya saya kasih tahu Ki, sah atau tidak sholatnya? Sah. Ya, diambil dari amalannya Nabi ketika baca An-Nisa dulu baru Ali Imran. Lama-lama makin ini ceramah 2 jam.
Tidak dirasa ini. Kita tidak rasa, saya rasa. Ya sudah maghrib, baca Yasin boleh ji Pak, baca Al-Waqiah boleh, boleh. Yang penting mengaji Ki. Tapi Pak, saran saya jangan tong itu terus. Karena begini Pak, takutnya Bapak tidak baca yang lain. Ya, Yasin terus, Al-Waqiah. Yang lain kan ada Al-Ankabut, Al-Hajj, Al-An'am. Buka Ki juga supaya Quran itu sama. Kalau itu tidak ada di dalilnya Pak. Artinya tidak ada di hadis khusus seperti Al-Mulk tadi yang dia bilang ibu di belakang. Itu kalau itu ada hadis khusus, siapa yang baca Al-Mulk sebelum tidur, itu boleh dirutinkan. Tapi kalau Yasin tidak ada dibilang tiap hari. Iya. Misal Waqiah tiap malam, enggak ji Pak. Jadi kalau saya saran lebih bagus kita selang-seling. Iya, jangan itu terus juga. Iya, karena khawatir juga menjadikan ayat Allah yang lain itu kayak tidak dihitung begitu. Karena ada orang tidak bisa Ustaz, Al-Waqiah mau saja terus saya baca. Tidak boleh juga begitu. Tidak boleh juga orang bilang Yasin terus mau saya Ustaz. Tidak boleh juga begitu. Ya, begitu ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, kita tutup dengan sama-sama berdoa pada Allah. Semoga kita semua insya Allah dijadikan penghafal Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang insya Allah anak cucu kita insya Allah semuanya menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ainin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka taubatan nasuha, nas'aluka taubatan nasuha, nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya Allah unsur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-mujahidina fi Gazzah. Allahumma ansurhum ala aduwika al-yahud. Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz ya jabbar ya rahmanu ya rahim. Nas'aluka an tarham bi ikhwanina asy-syuhada fi Palestin. Allahumma arhamhum waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum wa naqqihum minadh-dhunubi wal khata'i kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna min ahli al-Qur'an waj'al ahlana wa abaina wa ummahatina min ahli al-Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma syfa'na bi syafa'atil Qur'an yaumal qiyamah. Allahumma syfa'na bi syafa'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataka biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya mohon maaf. Bapak Ibu, kalau ada yang salah saya mohon maaf.